Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas Must Be a Happy Ending episode 60. Di awal panel kita diperlihatkan meeting antara Sonjae dan ayahnya di kantor. Di sini ayahnya berkata, "Jadi ada apa kau datang pagi-pagi begini?" Lalu di sini Sonjae menjawab, "Ada yang ingin aku tanyakan. Kapan dewan eksekutif diumumkan?" Lalu ayahnya bertanya, "Kenapa? Kau ingin naik jabatan?" Disinilah Sonjae menjawab, "Bukan begitu. Direktur C Natural tidak memiliki pencapaian yang baik, tapi dia terus menjadi direktur." Disinilah ayahnya bingung dan bertanya, "Direktur Majinte?" Tanya ayahnya. "Iya." Lalu disinilah ayahnya berpikir, C Natural itu perusahaan kecil." Disinilah si Sonjae menjawab, "Aku khawatir ikan kecil itu membuat air jadi keruh. Ayah kan juga tahu sampai sekarang Direktur Ma bekerja secara berantakan." Nah, disinilah ayahnya bimbang dong. Lalu ayahnya berkata, "Tapi aku punya hutang budi pada ayah Direktur Ma. Aku tidak bisa sembarangan memecat dia." Tiba-tiba Sonjae ini menyodorkan laporan tindakan ilegal dari Direktur Ma. Ia berkata, "Ini perbuatan ilegal Direktur Ma yang selama ini aku selidiki. Kalau dibiarkan terus, dia bisa mengotori citra grup." Lalu Sonjae berkata dalam hati, "Dan akan terus membuat Yunwo kesulitan. Ayah, kalau ayah seperti ini karena perasaan di masa lalu, aku rasa ayah sudah cukup mengembalikan hutang budi itu. Jadi, pecat saja dengan tegas," ucap Sonjae sembari tersenyum. Di situ ayahnya menghela nafas dan berkata, "Kau pikir itu semudah bicara? Akan aku pikirkan dulu." Nah, disinilah nampak ekspresinya Sonjae itu kecewa. Lalu ayahnya ini bertanya, "Oh iya, katanya orang tua Yunwo datang." Lalu di sini Sonjae menjawab, "Iya, mereka menginap semalam karena ada urusan di Seoul." Nah, nampak di sini wajahnya si ayahnya Sonjae itu cemberut. Lalu ia berkata, "Kau tidak mengundang kami?" Lalu di sini Sonjae menjawab, "Ayah kan pernah datang sekali. Masa hanya satu kali? Dingin sekali. Atau setidaknya perlihatkan menantuku padaku. Kau tidak akan membawa Yunwo berkunjung." Lalu di sini Sonjae menjawab, "Aku akan tanyakan." Disinilah ayahnya menjawab, "Iya, datanglah besok." Di sini Sonjae panik dong, mendadak. Aku harus ada waktu luang baru bisa pergi. Waktu untuk berduaan sama Yunwo saja tidak ada. Gimana bisa pergi berkunjung? Apa ayah nggak terlalu memaksa anak sendiri kerja rodi?" Disinilah ayahnya menjawab, "Kau ini bicara konyol apa sih? Padahal dulu kau yang minta semua pekerjaan rumit dan menyusahkan." Disinilah Sonjae berkata dalam hati, "Itu karena saat masih di masa belum dekat dengan Yunwo. Keunggulan dan hobiku adalah bekerja. Tapi sekarang situasinya kan berbeda. Kebahagiaan dalam hidup tidak berada di perusahaan yang gelap ini, tapi di rumah yang hangat. Aku harus membuat keseharian di mana aku bisa menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin dan pulang ke rumah di mana istri cantik menungguku. Aku tidak bisa lagi menambahkan pekerja." Tiba-tiba ayahnya berkata, "Kenapa? Pekerjaanmu banyak sampai gak bisa menanganinya. Padahal mau aku berikan satu lagi." Sembari mengangkat tangannya yang terluka, Sonjae di sini berkata, "Ayah, aku sebenarnya tidak bermaksud mengatakan ini. Aku terluka. Ini luka bakar." Disinilah ayahnya panik dong. "Apa? Bagaimana bisa?" Sonjae menjawab, "Memang tidak terluka parah. Tapi kalau pekerjaanku banyak dan tidak bisa istirahat, kecepatan penyembuhannya akan melambat." Di situ ayahnya khawatir, "Apa sangat sakit?" Sonjae menjawab, "Sedikit." Lalu disinilah ayahnya berkata, "Baiklah, kesehatanlah yang paling penting. Kurangi pekerjaanmu." Nah, disinilah Sonjae berkata, "Terima kasih ayah, mantap," ucap Sonjae dalam hati. Di panel selanjutnya kita diperlihatkan Sonjae dan juga Yunwo yang berada di rumah sakit. Di situ Sonjae bertanya, "Sudah lama menunggu?" Di sini Yunwo menjawab, "Tidak, aku baru datang." "Ayo cepat, kita berobat." Lalu di sini Yunwo bertanya, "Kita nggak naik lift?" "Iya," jawab Sonjae.
Nah, di sini di panel selanjutnya kita diperlihatkan Sunjae yang berpelukan dengan Yunwoo di sebuah ruangan. Lalu di sini Sunjae berkata, "Aku rindu." Lalu disinilah Yunwoo menjawab, "Kita baru tidak ketemu 3 jam, makanya aku rindu." Lalu Yunwoo pun menjawab, "Aku juga." Nah, kita diperlihatkan seusai keluar dari rumah sakit, Sunjae pun berkata, "Aku nggak sangka pengobatannya akan selama ini." Lalu Yunwoo pun menjawab, "Iya, senior belum makan kan? Mau makan di sana? Pasti tidak ada banyak waktu kan?" Lalu di sini Yunwoo berkata dalam hati, "Dia suka makanan warung nggak ya?" Sembari tersenyum, di sini Sunjae berkata, "Iya, ayo ke sana." Lalu di panel selanjutnya kita diperlihatkan Yunwoo dan juga Sunjae yang berada di dalam warung makan tersebut. Di situ Sunjae berkata, "Makan di warung makanannya cepat jadi ya." Di situ Yunwoo menjawab, "Karena aku hanya pesan yang cepat jadi." "Sekali lihat kau tahu?" tanya Sunjae. "Ya lumayan dong." Dan disinilah mereka menikmati hidangan mereka. Lalu tiba-tiba Sunjae berkata, "Sayang, apa ada yang ingin kau lakukan?" tanya Sunjae. Lalu di sini Yunwoo menjawab, Kenapa? Kita harus kencan dong," jawab Sunjae. Sekarang tangan senior sembuh dulu. Senior terlalu giat bekerja, jadi di waktu yang tidak kerja harus istirahat." Lalu di sini Sunjae menjawab, "Aku akan mengurangi pekerjaan." "Bisa dikurangi?" tanya Yunwoo. "Harus diusahakan. Karena itu coba pikirkan. Kalau mau melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan selama 2 tahun, kita akan sibuk." Lalu di sini kita diperlihatkan Yunwoo yang berkata dalam hati, "Hal yang tidak bisa dilakukan selama 2 tahun dan juga berbagai macam hal yang tidak pernah kau lakukan di masa depan lain. Kalau begitu, ayo kita lihat bunga sakura saat musim semi," ucap Yunwoo. "Kalau mau lihat bunga sakura berarti harus menunggu bulan April. Apa tidak kelamaan? Tidak ada yang lain?" tanya Sunjae. "Sekarang aku hanya kepikiran itu," jawab Yunwoo. Lalu di sini Yunwoo berkata dalam hati, "Kau pergi meninggalkan dunia bahkan sebelum bunga sakura mekar. Di kehidupan kali ini, aku percaya kita akan bisa lihat bunga sakura bersama. Aku akan membuatnya seperti itu." Dan disinilah kita berada di panel akhir. Terlihat asisten rumah tangga Yunwoo dan juga Sunjae masuk ke dalam mobil bertemu Ok Sung-hye. Lalu di sini Ok Sung-hye berkata, "Kau datang cepat. Sudah foto?" Hal yang berbeda dengan saat itu, ada tanda di bagian luka bakar di lengannya. Dia benar-benar kena luka bakar dari pergelangan tangan kiri sampai bawah sikut. "Setiap melihat ini aku terkejut," ucap Ok Sung-hye yang menerima foto yang berisi tanggal-tanggal di mana Yunwoo mengalami aktivitas tersebut dari masa sekarang hingga masa depan. Di situ kayaknya masa depan yang dimaksud itu Yunwoo di masa depan yang lain. Tapi karena Yunwoo udah nyatet di sini, di situ tertulis 25 November pernikahan kerabat, 26 November tidak terjadi apa-apa, pertengahan Januari luka bakar di lengan kiri, pergelangan tangan sampai bawah siku, 20 Januari pesta 60 tahun ayah, gips tangan, 1 Februari mendaftarkan surat permohonan cerai. Setelah 1 Februari patah kaki, ini nggak jelas. 2 Maret sah cerai, kecelakaan kasus J Group. Isi yang ditulis di sini, entah bagaimana dia melakukannya. Kecelakaan kasus J Group. Tapi ini benar-benar terjadi dunia nyata. Kerja bagus, tolong untuk terus begini, ucap Ok Sung-hye yang ternyata memiliki mata-mata, yaitu asisten rumah tangga dari Yunwoo dan juga Sunjae ini. Dan bersambung. Wah gila sih, nih mak lampir gak ada capek-capeknya gitu ganggu orang. Kayaknya orang ini suka banget mata-matain urusan kehidupan orang, gak bisa lihat bahagia gitu. Emang aduh, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye bye.